Baiklah, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita ada di penghujung materi structure ya. Dan di materi terakhir structure nanti kita akan belajar tentang materi yang paling sering keluar di TOEFL. Namanya adalah dependent clause atau anak kalimat gitu ya. Nah, anak kalimat itu adalah susunan ketika teman-teman menemukan CSP. Jadi anak kalimat itu susunannya CSP, teman-teman. Yang mana conjunction-nya itu adalah conjunction selain fanboys. Jadi kalau teman-teman menemukan ada susunan conjunction subject predikat, yang mana conjunction-nya itu adalah conjunction yang selain fanboys. Nah, dia itu tidak berdiri sendiri-sendiri, ya, tapi dia menjadi satu dengan subjek predikat setelahnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya menjadi satu itu bagaimana, Sir? Maksudnya di sini ada 3 contoh ya, teman-teman, kalimat. Kalimat pertama berbunyi, I like the way you think. Ini kalau diartikan, saya suka caramu berpikir atau saya menyukai cara kamu berpikir. Nah, di situ subjek kalimatnya adalah I, teman-teman. Predikatnya adalah suka atau menyukai. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, eh, menyukai atau suka itu butuh objek atau tidak, teman-teman? Butuh ya, teman-teman? Iya betul. Dia adalah kata kerja yang butuh objek. Sebentar teman-teman. Suara saya jelas atau terlalu kecil, teman-teman? Atau nggak jelas ya? Cukup keras ya, teman-teman. Maksudnya didengar bisa clear ya, teman-teman? Oke, oke. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali ya. Kalau gitu, mohon maaf. Nah, itu tadi. Jadi kalau teman-teman menemukan ada susunan conjunction subjek predikat yang mana conjunctionnya selain fanboys itu dia adalah sebagai satu kesatuan. Nah, yang dinamakan dengan anak kalimat itu seperti itu, teman-teman. Contohnya ya I like the way you think. Nah, kata like itu kan butuh objek. Nah, pertanyaannya adalah yang disukai sama saya itu apa? Atau yang saya sukai itu apa? Nah, yang disukai di sini adalah cara kamu berpikir. Ini adalah objeknya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan di dalam objeknya itu ada susunan conjunction the way, subjeknya adalah you, predikatnya adalah think. Nah, inilah yang disebut anak kalimat. Ya, teman-teman. Jadi ada CSP yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Jadi dia berbentuk kalimat, ada subjek predikat di dalamnya atau kita biasanya nyebutnya klausa kalau dalam bahasa Indonesia ya, teman-teman. Jadi ada subjek predikatnya. Nah, tapi dia bukan berdiri sendiri di dalam kalimat, melainkan dia karena ada conjunction sebelumnya, dia jadi satu dengan conjunction sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan anak kalimat, teman-teman. Oke, nah kebetulan anak kalimat yang pertama itu berfungsi sebagai objek. CSP-nya di sini satu kesatuan menjadi objek dari kata kerja like. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua contohnya adalah I was driving when you called last night. Di sini subjeknya I, predikatnya adalah was driving ya, teman-teman. Nah, kebetulan drive itu kata kerja yang boleh dikasih objek, boleh tidak, teman-teman. Jadi drive itu salah satu kerja transitif, dia juga bisa jadi kata kerja yang intransitif. Nah, coba kita cek ya. Nah, itu teman-teman. Jadi vehicle maksudnya mengendarai kendaraan. Nah, itu dia bisa transitif, bisa intransitif. Jadi bisa berkendara, bisa mengendarai. Seperti itu. Dia punya dua arti. Nah, yang di sini tadi, yang di dalam kalimat di dalam PPT, dia adalah yang tidak butuh objek. Jadi ini adalah subjeknya, ini predikatnya. Nah, setelahnya itu teman-teman, itu diikuti when you called last night. Diingat-ingat ya, kalau ada conjunction selain fanboys, subjek dan predikatnya, ini kita anggap satu kesatuan yang disebut dengan anak kalimat. Nah, anak kalimat itu menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, dia di sini, ini fungsinya kalau diartikan kan, ketika kamu menelpon tadi malam. Nah, ketika kamu menelpon tadi malam, itu adalah keterangan waktu, teman-teman. Nah, jadi anak kalimat di sini, when you call last night ini berfungsi sebagai keterangan waktu atau adverb of time. Seperti itu. Jadi bisa dibilang ini complement atau keterangan, teman-teman. Gitu ya. Bukan conjunction, ini complement, teman-teman. Mohon maaf. Jadi ini complement atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya keterangan. Lebih tepatnya keterangan waktu. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir, sebentar. When-nya jadi conjunction, sir. Betul. Jadi conjunction ya, teman-teman. Subjek, predikat, karena conjunction-nya selain fanboys, dia selalu jadi satu, tidak boleh dipisah. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat.
ya, conjunction subjek predikat yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Yang atas tadi CSP-nya dia sebagai objek, yang bawah ini CSP-nya dia sebagai CSP-nya dia sebagai ini sebagai objek ya. Kalau yang bawah ini sebagai keterangan, lebih tepatnya adverb of time atau keterangan waktu gitu teman-teman. Nah, kalau yang bawah di situ predikatnya adalah words, teman. Jadi kalimatnya ini kalau dibaca, kalau dibunyikan, pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, predikatnya adalah bekerja, teman-teman, itu verb SES. Subjeknya itu dari kata the sampai kata last night, ya. Nah, intinya adalah di benda man. Jadi di subjek itu kan intinya cuma satu, yaitu kata benda ya. Kalau enggak itu kalau dia pendek, kata ganti gitu. Nah, ini kan dia panjang, teman-teman. Dia kata benda. Nah, yang mana setelahnya itu ada conjunction, subjek, predikat, yang mana kalau diartikan tadi adalah yang kamu telepon tadi malam. Nah, yang kamu telepon tadi malam siapa? Nah, kata pria tadi. Nah, karena conjunction subjek predikat ini menjelaskan kata pria tadi, yang mana dia adalah kata benda. Nah, di sini anak kalimatnya berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif. Ya, teman-teman. Nah, in fact, sejujurnya saja, anak kalimat itu atau dependent clause itu dibagi ke dalam 3 jenis berdasarkan pemakaiannya di dalam kalimat. Ya, jadi conjunction subjek predikat yang mana conjunctionnya itu selain find both atau yang kita sebut tadi satu kesatuan sebagai anak kalimat. Nah, di dalam kalimat itu dia bisa berfungsi sebagai noun, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, masih ingat nggak kata benda itu kalau di dalam kalimat fungsinya sebagai apa dan apa? Jangan takut salah. Seingat teman-teman buka catatan nggak apa-apa sambil kita mereview ya. Ya, yang pertama jadi subjek, betul. Yang kedua dia sebagai ya betul objek ya teman-teman. Jadi fungsinya kata benda di dalam kalimat itu kalau nggak sebagai subjek ya objek. Entah itu objeknya preposisi ataupun objeknya kata kerja yang butuh objek gitu ya teman-teman. Nah, contohnya tadi adalah yang I like the way you think. Saya menyukai cara kamu berpikir. Nah, di situ like itu kan kata kerja yang butuh objek, teman-teman. Nah, objeknya di situ nggak bisa cuman the way, karena setelahnya ada you think, gitu ya. Karena the way juga di sini fungsinya sebagai conjunction. Nggak bisa conjunction sendirian sebagai menjadi objek nggak bisa, teman-teman, gitu ya. Nah, di sini objeknya dari conjunction, subject, predikat itu. Jadi the way you think itu sebagai objek. Nah, karena dia fungsinya sebagai objek berbentuk CSP, itu maksudnya adalah noun clause atau dia termasuk ke dalam noun clause. Gitu ya. Contohnya lagi, Loser itu bisa nggak jadi subjek the way you think-nya? Jawabannya bisa, teman-teman. Contohnya ya, the way you think, cara kamu berpikir, misalkan, the way you think benar-benar membuatku apa ya, membuatku terkesan gitu, benar-benar mengesankanku gitu gitu ya teman-teman. Jadi really impresses me. Nah, di situ subjeknya adalah the way you think really impresses me. Seperti itu. Gitu ya. The way sebagai conjunction, sir. Jawabannya iya. Nanti kalau teman-teman boleh buka materi kita chapter kedua tentang conjunction ya. Di situ saya cantumkan beberapa contoh conjunction selain fanboys. Nah, itu bawah sendiri itu ada the way. Nanti boleh dicek lagi untuk mengkonfirmasi apakah benar kata-kata saya gitu ya. Jadi the way di hari kedua sudah saya catat sebagai conjunction. Dia bisa menjadi conjunction, teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang sudah nulis pasti masih ingat seperti itu. Betul, jadi ada the way, kemudian how, ada juga as. Seperti itu. Itu artinya sebagaimana gitu ya. Atau bagaimana aja juga bisa. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, berikutnya pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Tadi kan kata benda, kalau di dalam kalimat itu kan fungsinya sebagai atau posisinya sebagai subjek atau objek. Nah, sekarang keterangan atau adverb. Fungsinya keterangan itu di dalam kalimat teman-teman masih ingat? Sebagai, ya betul, sebagai komplement atau pelengkap. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya keterangan gitu ya teman-teman. Nah, jadi adverb ini nanti fungsinya di kalimat ya menjadi komplement teman-teman atau keterangan itu sendiri ya. Contohnya tadi adalah yang I was driving when you called last night. Nah, di situ when you called last night tadi itu yang artinya ketika kamu menelpon tadi malam itu dia sebagai keterangan waktu.
Dan keunikan dari keterangan, teman-teman, dia bisa pindah-pindah di dalam kalimat. Dia bisa dipindah di awal kalimat, syaratnya harus dikasih koma ya. Jadi kalimat ini itu bisa kita bolak-balik dan artinya tetap sama, tidak berubah. Jadinya nanti, when you called last night, koma, I was driving. Titik. Nah, jadi artinya sama teman. I was driving when you called last night. Saya sedang nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, kalau when you called last night, I was driving, itu cuma dibalik saja keterangannya. Jadinya ketika kamu nelpon tadi malam, saya tuh lagi nyetir. Makanya nggak diangkat maksudnya gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi keterangan itu di dalam kalimat tempatnya boleh di belakang, boleh juga di depan dikasih koma. Dan keterangan itu jenisnya banyak ya, bukan cuma keterangan waktu. Contohnya kalau pakai conjunction because, itu dia namanya adalah adverb of cause. Nanti ada juga so that atau sehingga, itu adalah adverb of effect. Atau digampangin nanti bilangnya causality teman-teman, atau cause and effect. Jadi sebab akibat seperti itu. Jadi because sama so that dianggap satu jenis keterangan. Intinya itu keterangan gitu ya teman-teman. Karena kalau kita menama-namainya itu yang kadang nggak enak gitu atau sulit gitu. Jadi yang penting itu keterangan gitu aja. Biar lebih mudah gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah adjektif. Nah, fungsinya adjektif di kalimat itu cuma satu, teman-teman. Ada yang masih ingat? Materi kita chapter 6 tentang kata sifat atau adjektif. Adjektif itu atau kata sifat itu fungsinya di kalimat ngapain? Ya, betul. Menjelaskan kata benda atau menerangkan kata benda. Describe noun, gitu ya. Nah, untuk adjective clause ini, teman-teman, atau jenis kata atau jenis anak kalimat yang berfungsi sebagai kata sifat, dia tidak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat. Pasti sebelumnya adjective clause itu nanti ada kata benda yang dijelaskan. Jadi kata benda dulu, baru adjective clause. Gitu ya. Alias adjective clause ini pasti ngikut doang. Di dalam kalimat itu dia nggak bisa digaris sendirian seperti ini, nggak bisa, teman-teman. Ya. Nah, nanti menggarisnya itu sama kata bendanya gini. Ya, karena dia ini hanya menjelaskan kata bendanya alias dia ngikut jadi satu sama kata bendanya di dalam posisi kalimatnya. Seperti itu. Contohnya tadi yang the man that you called last night works as a lawyer. Jadi pria yang kamu telepon tadi malam itu, nah yang kamu telepon tadi malam itu kan menjelaskan kata benda pria, teman-teman. Inilah yang disebut dengan adjective clause. Jadi conjunction subject predikat atau kita nyebutnya clause, fungsinya menjelaskan kata benda, itu fungsinya adjective, makanya disebut adjective clause. Seperti itu. Gitu ya. Bagaimana cara membedakan anak kalimat bersifat adjektif dan adverb kok mirip-mirip ya? Nah, ini tidak bisa kita pindah di depan sendiri ya, teman-teman. Yang saya sampaikan tadi, adjective clause itu tidak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat. Harus ada kata benda sebelumnya. Ya, sedangkan kata keterangan itu sebelumnya tidak ada kata bendanya, teman-teman. Dia langsung jatuh setelah predikat, tidak masalah. Gitu ya. Tapi kalau predikatnya butuh objek, maka objek dulu baru keterangan, teman-teman. Urutannya memang seperti itu. Gitu ya. Jadi eh, kita kembali ke penggunaan kelas kata seperti itu. Last night I was driving when you called. Bisa gitu nggak, Sir? Nggak apa-apa, teman-teman. Jadi tapi gini ya, last night-nya itu tapi nggak apa-apa, artinya nggak beda, teman-teman. Cuman sebenarnya last night-nya itu menjelaskan call-nya ya, menelponnya, teman-teman. Tapi kan kejadiannya karena kebetulan sama atau sorry yang atas ya, maaf teman-teman. Karena kejadiannya sama, dia menggunakan conjunction when alias berbarengan, maka last night itu juga miliknya called, juga miliknya was driving. Gitu ya. Jadi I was driving last night when you called, itu juga nggak apa-apa. Artinya karena sama teman, kebetulan gitu ya. Karena conjunction yang kita pakai adalah when, seperti itu. Nah, tapi nanti kalau konjungsinya bukan lagi when, maka kita nggak bisa mengotak-atik dengan cara itu, nggak bisa, teman. Karena bisa-bisa artinya nanti berubah. Seperti itu. Nah, karena kebetulan aja ini last night menjelaskan cold, dia juga menjelaskan was driving, alias kejadiannya berbarengan gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, maka boleh pakai last night ini boleh dipakai sama driving, boleh dipakai di seluruh kalimat, juga boleh dipakai oleh cold, seperti itu.
Oke, nah itu tadi adalah jenis-jenis dari anak kalimat. Ya, jadi kesimpulannya adalah anak kalimat itu adalah atau dependent clause ya, itu adalah susunan yaitu conjunction subject predikat di mana conjunctionnya itu adalah yang selain fanboys. Jadi kalau teman-teman setiap menemukan conjunction selain fanboys diikuti subjek dan predikat setelahnya itu menempati pasti teman-teman pasti menempati satu posisi di dalam kalimat entah berfungsi sebagai kata benda, posisinya subjek atau objek, atau berfungsi sebagai keterangan, posisinya sebagai adverb atau keterangan ya, atau juga dia bisa berfungsi sebagai adjektif yang mana posisinya nanti di dalam kalimat sebagai penjelas kata benda alias di setelah kata benda yang dijelaskan seperti itu. Nah sekarang jadi gini, sebelum saya lanjut, saya mau menjelaskan kasus ini teman-teman di soal TOEFL nanti di structure itu kebanyakan menanyakan tentang conjunction yang dipakai. Gitu ya. Sorry, saya mute dulu ya teman-teman karena suaranya bocor. Maaf. Oke. Saya ulangi lagi. Jadi di soal structure TOEFL nanti, kasus dependent clause ini atau anak kalimat ini nanti biasanya menanyakan tentang conjunction yang dipakai. Seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan conjunction apa aja yang dipakai sama mereka. Gitu ya. Nah makanya kita belajar tentang conjunction apa aja yang dipakai oleh di setiap anak kalimat. Jadi kalau teman-teman nanti udah mengetahui, oh titik-titik itu di situ letaknya objek nanti CSP-nya. Nah berarti teman-teman cari yang conjunction dipakai oleh noun clause. Kalau misalkan titik-titiknya di setelah kata benda dan di situ kita memang membutuhkan adjective clause, maka cari conjunction yang dipakai oleh adjective clause. Atau titik-titik di situ nanti conjunction-nya membentuk keterangan atau adverb clause, maka teman-teman cari conjunction yang dipakai oleh adverb clause. Jadi mengenali conjunction ini teman-teman bisa memudahkan teman-teman untuk mengerjakan soal anak kalimat tentang anak kalimat ini teman-teman. Gitu ya. Nah, kita bahas yang pertama, conjunction yang dipakai oleh noun clause dulu. Nah, conjunction yang dipakai noun clause ini kategorinya hanya ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama adalah conjunction that yang artinya bahwa. Oke. Kemudian ada if atau whether. Hati-hati teman-teman, if di sini bukan artinya jika ya, bukan juga yang artinya seandainya. If di sini artinya adalah apakah atau entah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir 5W1H. Jadi kata tanya itu semuanya bisa dipakai oleh noun clause. Seperti itu teman-teman. Oke, tanpa terkecuali maksud saya. Nah itu adalah jenis-jenis conjunction yang dipakai oleh noun clause. Nah sekarang conjunction yang dipakai oleh adverb clause. Nah teman-teman, kalau teman-teman menemukan conjunction murni ya, itu semuanya adalah miliknya adverb clause. Jadi selama ini conjunction ini sebenarnya fungsinya itu mirip kayak preposisi, teman-teman. Bahkan conjunction di adverb clause ini ada beberapa yang bisa berfungsi sebagai preposisi alias kelas katanya itu sama kayak preposisi, tapi penggunaannya beda ya, teman-teman. Nah, contohnya kata after ini. Kata after itu kalau kita cek di kamus, teman-teman, dia kelas katanya bisa conjunction, bisa preposition. Ya, jadi after itu dia bisa preposition, bisa conjunction dengan arti yang sama, yaitu setelah. Nah, cara mengetahuinya gimana? Teman-teman masih ingat preposisi itu setelahnya wajib diikuti apa? Untuk dirubah menjadi kata benda, teman-teman. Sorry ya, untuk dirubah menjadi kata keterangan. Jadi preposisi itu setelahnya harus diikuti apa? Masih ingat? Ya, betul. Kata benda atau kata ganti ya sebagai objeknya, teman-teman. Nah, cara mengetahuinya, jadi kita cek di sini. Jadi di situ ada after the war, many soldiers stayed in France. Nah, setelah after itu bukan diikuti subjek predikat, hanya diikuti kata benda saja. Artinya, after di sini adalah preposisi. Gitu ya, teman-teman. Nah, contoh lagi adalah after work. Work di sini kata benda, bukan kata kerja ya, teman-teman. Karena kalau dia kata kerja harus ada subjeknya, tapi itu setelah conjunction nggak ada subjeknya. Berarti after bukan conjunction. Dia preposition, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi after juga bisa jadi conjunction. Contohnya yang ini, teman-teman. Oke, jadi setelah after itu ada subjek he, predikatnya adalah left. Objeknya Germany. Jadi subjek yang pertama adalah Zimmerman, predikatnya changed, objeknya his name, ada conjunction after, subjek lagi he, predikatnya left. Objek dari kata left adalah Germany, seperti itu.
Nah, itu cara membedakan apakah dia preposition, apakah dia conjunction ketika satu kata itu memiliki lebih dari satu kelas kata. Entah itu preposisi, entah itu conjunction. Gitu ya. Lanjut lagi ke PPT, teman-teman. Nah, selain after yang artinya setelah, kita punya although artinya meskipun, ada as artinya ketika, ada as if artinya seolah, as long as artinya selama. Jadi as itu bisa jadi conjunction juga, ya. Misalkan as fast as. Misalkan lagi apalagi teman-teman? As itu pokoknya as far as gitu ya. Pokoknya adalah ada as dia bisa menjadi conjunction alias setelahnya itu boleh diikuti subjek predikat. Kemudian ada before sama dengan after tadi. Before ini juga bisa jadi preposition. Hati-hati ya. Memang kalau vocab ini agak sedikit sensitif teman-teman ya. Karena kalau dalam bahasa Inggris itu nggak enaknya kadang satu kata tapi kelas katanya malah lebih dari satu seperti itu. Kemudian ada because, ada juga because artinya karena, even though itu artinya sama dengan although, dia sinonim teman-teman, nggak ada bedanya ya. Atau though aja yang nggak pakai even itu juga conjunction, mereka sinonim artinya sama-sama meskipun. Kemudian berikutnya ada if yang artinya jika atau seandainya. Jadi kalau bedanya dengan if yang noun clause tadi beda arti ya teman-teman. Kemudian ada perbedaan penggunaan juga. Jadi kalau if yang artinya apakah atau miliknya noun clause, dia tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi mirip kayak fanboys. Sedangkan if yang artinya seandainya atau jika, yang mana dia miliknya adverb clause, itu boleh di tengah, boleh di awal. Seperti itu. Nah, kemudian ada in case, artinya andaikan nanti, in order that, supaya, provided, biasanya ada that-nya juga ya teman-teman, tapi bisa dihilangkan, jadi bisa provided that, bisa provided aja, artinya asalkan. Kemudian ada since, artinya karena, atau juga bisa diartikan sejak, ya tergantung konteksnya. Kemudian ada so that, artinya sehingga, unless, artinya kecuali jika, until, sampai, dia bisa juga preposisi teman-teman. Nah, kemudian when artinya ketika, whenever kapanpun, where di mana, wherever dimanapun gitu ya. Kalau whereas, namun, atau bisa diartikan padahal gitu ya. Kemudian ada while artinya sedangkan dan masih banyak lagi. Banyak teman-teman. Conjunction itu umumnya yang memang kalau kita cek di kamus dia conjunction, dia adalah miliknya kebanyakan ya, miliknya adverb. Nah, yang terakhir adalah conjunction yang dipakai oleh adjective clause. Nah, adjective clause ini selain pemakaiannya agak ribet teman-teman karena dia terletak di setelah kata benda ya, alias harus ada benda dulu sebelumnya. Nah, ada beberapa conjunction di adjective ini yang agak ruwet, agak aneh penggunaannya ya, yaitu conjunction that, which sama who, yang artinya sama-sama yang. Nah, ruwetnya di mana? Padahal mereka sama-sama artinya yang ya, teman-teman. Ruwetnya adalah walaupun sama-sama artinya yang, penggunaannya itu berbeda. That itu boleh dipakai untuk menjelaskan semua jenis benda. Jadi benda sebelumnya itu bebas, teman-teman. Oke? Boleh manusia, boleh selain manusia, boleh jamak, boleh tunggal, ataupun yang lain. Nah, yang membedakan adalah that ini sebelumnya tidak boleh dikasih koma. Seperti itu. Nah, ini kalau penulisan di IELTS, seumpama ya, teman-teman ada yang tertarik ngambil IELTS, ketika teman-teman menggunakan conjunction that yang artinya yang, jangan pernah memberi koma sebelumnya. Oke, karena itu bisa mengurangi nilai karena ada penggunaan punctuation atau tanda baca yang keliru seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Kemarin coba ikut tes prediction ketemu provided, kiranya predikat ternyata conjunction. Nah, kayaknya saya tahu soal itu. Saya kayaknya pernah dapat soal yang itu. Tapi tenang aja teman-teman. Jadi selama 3 tahun saya tes TOEFL dan masih berjalan terus tes TOEFL-nya saya ya masih ngambil tes TOEFL juga. Nah, saya belum pernah menemukan kata provided yang conjunction ini di dalam soal TOEFL yang asli dari ITS. Jadi kalau teman-teman yang ngincer LPDP jangan khawatir. Provided nggak akan atau mungkin belum keluar ya teman-teman. Cuman nggak tahu nanti akan keluar apa enggak, makanya tadi saya tulis gitu. Nah, itu masalah vocab teman-teman, saya masukkan yang sengaja sedikit agak nyeleneh gitu supaya bisa jadi tambahan catatan buat teman-teman gitu ya, karena saya yakin kalau misalkan untuk conjunction yang umum-umum pasti teman-teman sedikit familiar, terutama kalau yang sering-sering latihan seperti itu kan sering ketemu gitu ya, tapi kalau provided ini bisa jadi conjunction seperti itu teman-teman. Nah, lanjut lagi ya. Jadi that itu tadi boleh menjelaskan semua jenis kata benda dan tidak boleh ada koma sebelumnya.
Nah, sedangkan which sama who itu dikasih koma sebelumnya tidak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa, teman-teman. Oke, yang membedakan which sama who adalah benda yang dijelaskan. Which itu hanya bisa menjelaskan benda selain manusia, sedangkan who itu dia menjelaskan benda manusia ataupun binatang juga boleh, teman-teman. Ketika sudah diketahui cewek cowoknya, itu boleh pakai who, gitu ya. Tapi kalau misalkan binatang itu masih secara umum atau kita nggak tahu cewek cowoknya, pakainya which, seperti itu. Nah, yang terakhir ada juga yang artinya yang, yaitu kata whom, teman-teman. Nah, yang membedakan whom dengan tiga yang lain di atasnya itu adalah that, which, sama who itu subjek dan objek setelahnya tidak boleh lengkap alias salah satu harus hilang. Ya, misalkan kata kerjanya tidak butuh objek gimana, Sir? Misalkan to be. Nah, to be itu kan nggak butuh objek, teman-teman. Ya, maka yang wajib hilang adalah subjeknya karena memang dia tidak ada objeknya. Lah kalau predikatnya butuh dua objek gimana, Sir? Ya sama, salah satu harus hilang, entah subjeknya, entah objeknya, atau objek yang satunya. Salah satu harus hilang, teman-teman. Gitu ya. Intinya adalah, kalau teman-teman pakai conjunction that, which, atau who, itu tidak boleh lengkap. Harus ada yang hilang salah satu. Sedangkan conjunction whom, itu setelahnya wajib ada subjeknya, teman-teman. Nggak boleh hilang subjeknya. Yang harus hilang adalah objeknya. Jadi whom ini apa namanya? Tidak boleh memiliki tidak boleh memiliki objek. Alias objeknya salah satu harus ada yang hilang. Gitu ya. Tapi selama ini saya belum pernah menemukan conjunction whom kok, teman-teman, di soal yang asli dari ITS. Jadi aman ya. Saya sampaikan karena takutnya teman-teman ngambil yang tes BUMN atau tes-tes yang selain ITS. Karena yang saya sampaikan di awal, tes yang selain dari ITS itu lebih banyak babnya daripada yang asli dari ITS, seperti itu. Nah, berikutnya ada conjunction whose yang diikuti noun, artinya yang nounnya atau yang bendanya. Misalkan kita bilang whose wife, yang istrinya, gitu ya, teman-teman. Whose car, yang mobilnya. Whose house, yang rumahnya. Nah, itu nanti setelahnya juga salah satu harus hilang, nggak boleh lengkap, teman-teman. Gitu ya. Sama kayak penggunaan that, which, sama who tadi. Dan yang berikutnya ada where sama when. Where artinya di mana, when artinya ketika. Seperti itu. Dan diingat-ingat sebelum adjective clause harus ada benda yang dijelaskan, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke conjunction yang penggunaannya unik itu apa aja, Sir, supaya lebih gampang ketika dicatat. Nah, ada conjunction yang memang subjek atau objek setelahnya wajib hilang. Ini sudah saya rangkap biar lebih enak ya, teman-teman, supaya tidak memisahkan sendiri-sendiri gitu. Jadi conjunction yang subjek atau objek setelahnya wajib hilang salah satu adalah antara lain ini ya, teman-teman. Yang pertama adalah which, who, that yang artinya yang, miliknya adjective clause. Kemudian yang berikutnya ada whose diikuti kata benda, miliknya adjective clause yang artinya yang bendanya, atau dia juga bisa miliknya noun clause, teman-teman, nanti artinya bendanya siapa. Jadi menanyakan kepunyaan. Seperti itu. Tapi bukan pertanyaan ya, urutannya karena harus subjek predikat seperti itu. Tapi memang whose diikuti noun ini, entah punyanya noun clause, entah punyanya adjective clause, salah satu harus hilang setelahnya. Entah subjeknya, entah objeknya. Gitu ya. Kalau predikatnya memang tidak butuh objek atau misalkan dia pasif gitu ya, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Berikutnya ada conjunction what miliknya noun clause ya, teman-teman, artinya apa yang, dan ada who miliknya noun clause juga. Bedanya dengan who yang punyanya adjective clause di arti saja. Artinya kalau di adjective clause yang, kalau who yang di noun clause artinya siapa yang. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada whatever. Nah, ini bentuk ever-nya dari what sama who ya. Whatever, apapun yang, sama whoever, siapapun yang, seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis conjunction yang subjek atau objek setelahnya tidak boleh lengkap, teman-teman. Nah, kemudian saya lupa mencantumkan persamaan dari ini ya. Jadi whose noun itu bisa kita panjangkan atau ada bentuk lainnya yang penggunaannya sama dengan whose noun dan artinya sama, teman-teman, yaitu the noun of which. Kalau dia benda mati ya, atau of whom kalau dia benda hidup atau manusia, seperti itu. Jadi whose noun itu sama dengan the noun of which atau the noun of whom. Misalkan kita bilang yang istrinya itu kan whose wife. Itu kita bisa bilang the wife of whom, seperti itu. Gitu ya. Jadi sinonim, teman-teman, bentuknya sama dan penggunaannya juga sama, subjek atau objek setelahnya wajib
hilang. Saya lupa menyantumkan di sini aja ya. Nanti ditambahkan sendiri ke catatan teman-teman. Nah, ini adalah conjunction yang tidak boleh lengkap setelahnya, alias salah satu harus hilang, entah subjeknya, entah objeknya. Nah, itu sebenarnya bukan subjeknya hilang, teman-teman. Bukan objeknya hilang, teman-teman. Tapi objek dan subjek yang hilang tadi, itu sebenarnya dirangkap oleh conjunction-conjunction ini. Seperti itu. Gitu ya. Jadi bisa dibilang ini adalah jenis-jenis conjunction yang bisa merangkap sekaligus posisinya, entah jadi subjek, entah jadi objek. Seperti itu. Digantikan, betul. Karena kalau di double, teman-teman, boleh dicoba dan pasti artinya nggak enak. Seperti itu. Di Indonesia juga nggak enak kalau diartikan. Ada pemborosan seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah materi tentang dependent clause. Ada satu materi lagi yang termasuk advance ya, teman-teman, atau termasuk ke dalam grammar yang agak berat. Nah, tapi dia keluar di soal yang asli dari ITS, diprediksi juga keluar walaupun jarang. Yaitu materi pemendekan anak kalimat atau istilahnya kalau di buku itu reduction atau abridgment. Jadi reduction atau abridgment itu adalah istilah di bab grammar yang artinya atau yang pengertiannya maksudnya adalah pemendekan dari CSP. Jadi conjunction subject predikat itu bisa kita pendekkan di dalam kalimat. Nah, cara memendekkannya nanti itu beda-beda, teman-teman. Ya, masing-masing anak kalimat itu cara memendekkannya itu beda-beda. Ya, betul. Jadi reduced clause. Mungkin ada juga yang nyebutnya reduced clause atau klausa yang dikurangi atau yang dipendekkan seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi reduced clause. Jadi di buku itu namanya beda-beda memang, teman-teman. Tapi intinya sama ya. Jadi pemendekan dari CSP. Nah, cara memendekkan CSP atau anak kalimat itu tergantung jenisnya. Karena beda-beda. Kita bahas dulu yang pemendekan noun clause ya. Nah, noun clause itu kalau caranya memendekkan nanti yang awalnya conjunction subject predikat itu nanti menjadi conjunction to verb 1. Nah, jadi subjeknya hilang. Kemudian predikatnya ini kita rubah menjadi to verb 1. Conjunction tetap ya, teman-teman, nggak boleh dihapus seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, di situ subjeknya kebetulan sama, yang nggak pakai conjunction dan yang pakai conjunction. Nah, cara memendekkan, kalau misalkan subjeknya sama seperti ini, itu kan yang di setelah conjunction, subjeknya sama ya, itu bisa kita hapus subjeknya, kemudian predikatnya yang should do itu kita ganti menjadi to verb 1, jadinya adalah I don't know what to do. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Artinya sama, teman-teman. Ya, cuman bedanya setelahnya what itu tidak ada subjek predikat lagi. Nah, kalau teman-teman menemukan reduced clause atau reduction atau abridgment atau pemendekan anak kalimat seperti ini, tidak perlu dipecah-pecah satu-satu ya, itu dianggap satu kesatuan aja, alias jangan dianggap conjunction. Anggap aja itu posisinya, kalau di sini kan sebagai objek ya, jadi satu aja objek gitu teman-teman. Karena itu udah nggak bisa kita pecah-pecah menjadi kelas kata, karena dia udah mengalami metamorfosis atau pembentukan ulang seperti itu. Gitu ya. Nah, ada syaratnya untuk memendekkan anak kalimat ini yang tadi sudah saya sampaikan ya, ketika subjeknya sama. Kalau misalkan subjek yang di setelah conjunction ini adalah informasi baru di dalam kalimat, contohnya adalah I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, ini kan beda dengan alias sebelumnya ini kan belum disebutkan, teman-teman. Dia ini siapa kan belum disebutkan. Nah, ini tidak bisa kita pendekkan. Oke, jadi syaratnya pemendekan itu hanya ketika subjek setelah conjunction-nya itu sebelumnya sudah pernah disebutkan. Gitu ya, atau pengulangan dari suatu kata benda yang ada di dalam induk kalimatnya, yang nggak pakai conjunction. Seperti itu. Nah, itu adalah pemendekan dari noun clause, teman-teman. Sekarang kita ke pemendekan dari adverb clause ya. Nah, mirip dengan pemendekan dari noun clause tadi, kalau di adverb clause, kalau dipendekkan, conjunction tidak boleh hilang. Jadi conjunction harus tetap ada. Yang membedakan hanyalah di pembentukan predikatnya, teman-teman. Ya, jadi untuk memendekkan adverb clause itu kita harus lihat predikatnya itu bagaimana. Kalau predikatnya dia aktif, maka nanti conjunction tetap, subjek hilang, predikatnya kita rubah menjadi verb ing. Nah, contoh. When it unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles.
Jadi ketika Tesla itu mengeluarkan model S di tahun 2012, Tesla membuat standar baru atau memulai standar baru gitu ya untuk kendaraan listrik. Nah, di situ ada kata ketika Tesla mengeluarkan kan aktif teman-teman. Dan subjeknya sama-sama Tesla di sini. Nah, maka ini bisa kita pendekkan CSP-nya. Jadinya, when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Artinya sama teman-teman. Jadi yang atas bedanya cuma ketika Tesla mengeluarkan model S di tahun 2012. Nah kalau yang bawah ketika mengeluarkan model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Seperti itu. Gitu ya. Nah seperti yang di noun clause tadi, kalau setelahnya conjunction nggak ada subjek predikat, jangan dianggap sebagai conjunction ya. Dianggap satu kesatuan seperti ini teman-teman. Dia adalah keterangan seperti itu. Berdasarkan fungsinya di dalam kalimat. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, kalau predikatnya pasif bagaimana, Sir? Kalau predikatnya pasif, maka nanti conjunction-nya tetap, verb-nya subjeknya hilang, predikatnya kita rubah menjadi verb 3 karena dia pasif, teman-teman. Jadi tinggal conjunction verb 3. Contohnya seperti ini. When it was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Itu kan kalau diartikan, ketika radium ditemukan, radium menjadi sebuah elemen pendobrak gitu ya, atau elemen terobosan baru gitu dalam bidang radioterapi. Nah, karena di situ predikatnya pasif dan subjeknya itu kan it, kembalinya ke radium sama ya, maka bisa kita pendekkan. Jadinya, when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Ketika ditemukan dulu, radium menjadi sebuah elemen groundbreaking atau elemen pendobrak gitu ya di bidang radioterapi. Seperti itu teman-teman. Gitu ya. Kayaknya di latihan kemarin banyak seperti ini, Sur. Saya banyak salah akibat adanya bab 3. Nah, betul teman-teman, nggak apa. Tapi gini ya, teman-teman kalau udah sering-sering, maksudnya udah pernah ngalamin, terus apalagi udah sering gitu ya. Kemudian teman-teman udah tahu, oh alah ternyata salahnya tuh di situ toh. Nanti teman-teman ketika satu lagi salah, dua kali salah, nanti teman-teman akan terbiasa dengan alasan itu kenapa salah. Akhirnya lama-lama akan benar. Jadi memang seperti itu nggak apa-apa teman-teman. Mumpung masih bisa salah ya. Karena kalau udah tes resmi atau tes realnya nggak bisa salah lagi nanti seperti itu. Latihan kemarin nanti ada penjelasannya, Sir. Untuk latihan mulai chapter 6, mohon maaf teman-teman, saya belum selesai untuk karena waktunya ya. Dan saya juga ada kabar gak enak juga untuk sesi sore. Besok ini saya ada tes lagi, teman-teman, jam 3. Besok saya ada 2 tes ya, jam 8 sama jam 3 sore. Jadi nanti di setelah program atau setelah kelas ini nanti kita akan diskusi sedikit untuk besok gitu ya. Bagaimana enaknya? Apakah diganti hari lain? Kalau besok diganti hari lain ya sesi malamnya juga supaya tidak bingung gitu ya. Atau teman-teman mau digabung saja dengan sesi malam supaya programnya cepat selesai. Jadi saya ngikut teman-teman. Nanti di akhir kelas kita bahas gitu ya. Kita fokus dulu dengan materi teman-teman. Kalau sudah direduce dengan menghilangkan subjeknya berarti itu berubah jadi kata sifat ya. Dan bukan kata sifat, Mister, tapi dia dianggap satu kesatuan tergantung tempatnya. Kalau dia tempatnya di kata benda ya noun clause gitu ya. Atau noun gitu aja. Tapi kalau misalkan tempatnya di keterangan ya dia jadi keterangan. Nah, karena kalau kata sifat itu nanti beda, teman-teman. Cara memendekkannya beda ya. Belum kita bahas seperti itu. Kita masih bahas yang noun clause sama adverb clause. Noun itu benda, adverb itu keterangan. Jadi klausa yang benda sama klausa yang keterangan. Klausa yang sifat nanti dulu habis ini teman-teman. Karena agak lain ya, agak beda cara memendekkannya. Seperti itu. Tapi intinya adalah kalau misalkan sudah direduce, teman-teman anggap jadi satu. Jadi contohnya ini kan sudah direduce ya. Kalau yang atas itu kan conjunction, subject, predikat gitu ya. Karena conjunctionnya selain verbose kita anggap satu teman-teman. Nah itu namanya anak kalimat atau dependent clause. Sama kalau sudah dipendekkan karena nggak bisa dipecah-pecah, aturannya jadi lain gitu ya. Ya udah ini kita anggap satu aja. Jadi keterangan. Fungsinya sama teman-teman sebagai keterangan. Entah itu yang belum direduce ataupun yang sudah di reduce seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau sudah direduce jadinya when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Artinya sama, teman-teman. Ketika ditemukan,
Radium menjadi sebuah elemen groundbreaking di bidang radioterapi, cuman beda bentuk saja. Yang atas panjang, yang bawah sudah dipendekkan atau di-reduce tadi. Seperti itu. Nah, teman-teman juga jangan lupa ya, ada predikat yang namanya linking verb atau to be yang berdiri sendiri tanpa maaf teman-teman. To be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain. Nah, kalau predikat setelah conjunction itu tidak aktif, juga tidak pasif, dia pakai to be biasanya ya, maka nanti tinggal conjunction-nya saja. Dan informasi setelah to be, alias to be-nya kita hilangkan. Jadi subjek predikat kita hilangkan, teman-teman. Contohnya seperti ini. When we are in Rome, we should do as the Romans do. Ketika kita berada di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma. Nah, itu are kan predikatnya setelah conjunction itu kan are ya, atau to be berdiri sendiri, tidak ada kata kerja setelahnya. Nah, otomatis ini yang disebut dengan linking verb atau kata kerja syarat saja, teman-teman, gitu ya. Karena predikat dalam bahasa Inggris wajib berupa kata kerja. Nah, kalau kalimatnya itu nggak ada kata kerjanya, ya harus dimasukkan kata kerja, dipaksakan gitu, walaupun dia nggak punya arti dari keluarganya linking verb ini. Nah, mirip dari keluarganya auxiliary to be, tapi dia bukan auxiliary, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti cara memendekkannya, tinggalkan conjunction-nya saja, subjek predikat hilang, kemudian informasi setelahnya predikat. Jadi tinggal when sama in Rome saja. Nah, jadinya nanti, when in Rome, we should do as the Romans do. Ketika berada di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma. Nah, ini saya ambilkan dari proverb bahasa Inggris. Proverb itu peribahasa, teman-teman. Kalau dalam bahasa Indonesia ini diartikan di mana di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah karena lupa, teman-teman. Tapi intinya kurang lebih seperti ini. Dimanapun kita berada, kita harus mengikuti atau menghormati aturan yang ada di tempat itu. Seperti itu. Gitu ya. Kalau when was discovered nggak boleh, teman-teman, ya. Kalau when setelahnya ada predikat itu salah. Maksudnya when langsung diikuti predikat setelahnya itu salah, ya. Karena when itu bukan termasuk ke conjunction yang bisa merangkap sekaligus menjadi subjek, dan ini sering keluar di TOEFL error analysis, teman-teman. When diikuti predikat. Dan itu digarisbawahi dua-duanya. Jadi when sampai predikatnya itu akan digarisbawahi karena nanti cara membenarkannya ada dua. Kita bisa bilang when discovered aja atau when it was discovered. Seperti itu. Jadi ditambahi subjek atau wasnya kita hapus sekalian, nggak usah ditambahin apa-apa gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi diingat-ingat teman-teman, ada conjunction yang boleh langsung diikuti predikat, yaitu yang tadi sebelumnya kita bahas tadi. Nah, selain itu jangan intinya nggak boleh ada yang subjeknya hilang, alias setelahnya harus subjek predikat. Seperti itu. Siap, Miss. Nah, itu nanti saran saya jangan dihafal ya. Sekali lagi, hafalan bukan belajar, teman-teman. Intinya nanti teman-teman tulis saja di catatan teman-teman sambil latihan, sambil sering-sering buka. Saya pastikan ke teman-teman itu akan lebih efektif daripada harus teman-teman latihan. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk pemendekan dari adverb clause ya. Yang terakhir sekarang kita ke pemendekan dari adjective clause. Ini yang agak beda, teman-teman. Kalau di noun clause sama adverb clause tadi, ketika dipendekkan conjunction kan harus tetap ada ya, teman-teman. Kalau di adjective clause nanti dipendekkan, conjunction-nya ikut hilang. Gitu ya. Dan conjunction yang bisa dipendekkan itu hanya conjunction which, who, that yang artinya yang mana mereka langsung diikuti oleh predikat, alias which, who, that itu conjunction yang sekaligus merangkap menjadi subjek. Nah, itu boleh kita pendekkan, teman-teman. Oke. Nah, cara memendekkannya nanti kita harus lihat predikatnya. Apakah dia aktif, apakah pasif, apakah to be. Kalau dia aktif, nanti conjunction hilang, predikat tinggalkan verb ing atau jadikan verb ing. Kalau dia predikatnya pasif, conjunction hilang, predikatnya jadikan verb 3. Kalau misalkan predikatnya itu to be atau linking verb, conjunction hilang, predikatnya juga hilang. Jadi to be-nya juga hilang, teman-teman. Tinggalkan informasi di setelahnya to be. Ya, dan nanti diapit oleh 2 koma, yang mana nanti itu disebutnya dengan apositif. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya apositif itu adalah pemendekan dari anak kalimat. Lebih tepatnya anak kalimat adjective clause, seperti itu. Nah, contoh ya, teman-teman yang aktif dulu. Misalnya, Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide,
is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 individual atau orang di seluruh dunia itu terkenal karena atau atas gitu ya teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah itu kan ada kata yang mempekerjakan karena dia aktif. Cara memendekkannya, which kita hapus, employees kita jadikan verb ing teman-teman. Nah jadinya Tesla employing over 70,000 individuals worldwide is renowned for its innovative electric vehicle technology. Artinya sama. Ya teman-teman, jadi verb ing alasannya kenapa dia nggak bisa menjadi predikat ketika nggak ada auxiliary sebelumnya, karena sebenarnya dia adalah adjektif. Ya teman-teman, dan adjektif atau kata sifat itu tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Nah kemudian berikutnya, kalau predikatnya pasif, misalnya teman-teman, Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Nah, nanti kalau diartikan Tesla yang didirikan di tahun 2003 merevolusioner atau merubah gitu ya industri mobil dengan kendaraan listrik pertamanya seperti itu. Nah, itu kan ada yang didirikan. Cara memendekkan which hilang, was hilang. Tinggalkan verb 3-nya saja, teman-teman. Jadinya Tesla founded in 2003 revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Artinya sama. Tesla yang didirikan di tahun 2003 bla 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 sampai terakhir itu teman-teman. Nah, alasan kenapa verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat karena dia adalah pemendekan dari adjective clause. Alias dia adalah adjektif, teman-teman. Gitu ya, dan adjektif tidak bisa jadi predikat. Dan yang terakhir adalah kalau predikatnya to be, itu tadi ya, maka hilangkan conjunction dan to be-nya. Tinggalkan informasi setelahnya to be-nya. Contoh teman-teman. Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Nah, which is hilangkan aja. Jadi tinggal Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Artinya sama teman-teman. Ya. Dan keunikan dari pemendekan dari adjective clause itu, ini ya, satu, kemudian, sorry teman-teman kejauhan, satu, dua, tiga. Nah, ketika dia menjelaskan subjek dan sudah dipendekkan seperti ini, yang dipendekkan ini atau kita nyebutnya apositif ini, kita bisa pindah ke depan sebelumnya subjek, terus dikasih satu koma. Nah, ini keunikan dari pemendekan adjective clause. Jadi boleh dipindah ke sebelum benda yang dijelaskan tapi dikasih koma. Tapi kalau dia hanya menjelaskan subjek ya, kalau menjelaskan objek nggak bisa teman-teman. Oke, ini hanya keunikan ketika dia menjelaskan subjek saja. Oke, jadi kita juga bisa bilang employing over 70,000 individuals worldwide, Tesla is renowned for its innovative electric vehicle technology. Artinya sama, mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia. Tesla dikenal akan teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, secara materi sudah selesai. Saya harap memang untuk materi hari ke-10 ini materi yang paling sulit, seperti yang saya sampaikan selalu ya. Dan ada alasan juga kenapa mereka saya kasih di bab terakhir di struktur, karena memang paling sulit. Di kampung Inggris sendiri, bab klausa itu atau anak kalimat ini kita bahas dalam waktu 1 bulan. Dan kita membahasnya dalam waktu 1 hari, maksudnya 1 pertemuan. Nah, bisa bayangkan ya teman-teman, memang bab ini termasuk sulit. Jadi nanti saran saya, teman-teman review kembali videonya, kemudian teman-teman tulis setiap ada informasi yang teman-teman langsung pahami. Karena kalau nggak ditulis pasti lupa atau hilang seperti itu. Nanti sudah ditulis, kerjakan latihan-latihan yang mungkin nanti saya sediakan. Seperti itu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Sir, untuk contoh kalimat adverb clause yang tadi pakai conjunction when tapi kok objeknya tidak ada. Predikat called kan verb transitive. Sebentar, yang mana? Yang adverb clause ya, teman-teman. Sebentar, kita coba cek yang adverb clause. Sorry. Maksudnya yang di awal tadi, sir. Yang di awal tadi atau di adjective clause, Mas? Adverb clause atau adjective clause?
Wah, ini yang mana ya? Atau Mas adverb kalimat pertama banget, Sir. Adverb, oke. Sebentar ya. Sebentar, teman-teman. Adverb yang kalimat pertama sendiri tidak ada kata call. Oh, when you called last night ya, teman-teman. Oke, jadi menelpon ya, bukan call yang artinya memanggil, teman-teman. Iya, oke, saya dapat when you called last night. Oke, sekarang kita coba cari di kamus call yang artinya menelpon. Karena kan kita tadi kan konteksnya when you called last night itu ketika kamu menelpon tadi malam. Nah, kalau teman-teman lihat di kamus call satu kata kerja gitu ya, ada hubungannya dengan telepon, itu dia bisa intransitif. Jadi menelpon itu bisa transitif, bisa intransitif, alias dia tidak wajib, kalau intransitif ya, tidak wajib dikasih objek. Tapi kalau dikasih objek boleh nggak, Sat? Jawabannya boleh. When you called me last night, itu juga boleh. Gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya di sini kita cari yang nggak ada objeknya. Nah, contohnya ini, teman-teman. What time did Tony call? Jam berapa Tony menelpon? Itu kan nggak ada objeknya setelahnya. Ya kan? Jadi call itu memang termasuk ke salah satu kata kerja yang bisa butuh objek, bisa tidak butuh objek. Yang artinya menelpon ya, teman-teman. Tapi hati-hati dengan call yang artinya eh, menamai atau menyebut. Nah, dia bahkan bisa memiliki dua objek. Call somebody something. Oke, yang artinya memanggil, teman-teman. Jadi ini yang saya maksud vocab di dalam bahasa Inggris itu sedikit rumit karena teman-teman juga harus lihat konteks. Kadang satu kata memiliki banyak arti. Seperti itu. Itu ya. Nah, dan vocab itu tidak ada cara lain belajarnya selain teman-teman hajar latihan dan ketika mendapatkan pengetahuan baru tentang vocab tersebut ditulis. Karena percaya teman-teman, kalau nggak ditulis seperti yang saya rasakan dulu bakalan banyak yang hilang. Seperti itu. Gitu ya. Gimana, Miss? Apakah terjawab? Atau mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman yang lain? Oke, saya rasa nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada kita kembali ke slide tadi. Kita ke penerapannya di soal structure TOEFL. Caranya sama. Teman-teman cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb satu yaitu believe. Subjeknya adalah some ecologists. Cari ke belakang lagi, predikat lagi. Nah, di situ ada auxiliary verb lagi, yaitu teman-teman will be lost. Subjeknya agak panjang di situ. More than 50% of existing species. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction. Sayangnya, kalau teman-teman lihat di pilihan A, B, C, D, itu yang conjunction saja aja dua ya, teman-teman, antara alpha atau bravo. Nah, kalau Charlie sama Delta itu udah kelihatan nggak bisa walaupun ada conjunctionnya, tapi mereka ada predikat lagi. Sedangkan di soal itu predikatnya sudah cukup, nggak boleh dimasukkan predikat lagi. Oke, nah di sini ada dua conjunction, yaitu because itu tadi miliknya adverb clause, oke, atau that itu punya dua arti ya teman-teman. That itu artinya bahwa dia miliknya noun clause atau that itu adjective clause yang artinya yang. Nah, untuk mengetahui apakah artinya apakah kita butuh keterangan, apakah butuh noun, apakah butuh adjektif, kita lihat titik-titik letaknya di mana. Conjunction subjek predikatnya berfungsi sebagai apa, teman-teman? Nah, titik-titik terletak di setelah predikat believe. Artinya percaya atau mempercayai. Pertanyaan saya ke teman-teman. Percaya atau mempercayai itu butuh objek atau tidak? Butuh ya, karena nggak mungkin kita hanya bilang saya percaya. Pasti orang yang mendengarkan itu juga penasaran teman-teman. Percaya apa gitu kan? Atau kita coba cek di kamus takutnya saya menyesatkan ya teman-teman. Sebentar, kita cari dulu kata believe. Nah betul, believe itu dia adalah transitif ya teman-teman. Artinya dia butuh objek. Nah biasanya dia pakai that. Nah ini malah malah dikasih tahu jawabannya ya. Nah, karena dia butuh objek dan yang bisa jadi objek itu adalah kata benda, di anak kalimat atau noun plus itu namanya adalah apa ya teman-teman namanya?
Bentar. Namanya adalah noun clause gitu ya. Nah, itu adalah that yang artinya bahwa kita nggak boleh masukkan adverb di sini langsung karena nanti adverb tidak bisa jadi objek, sedangkan di sini kita butuhnya objek. Gitu ya. Jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. Nanti fungsi CSP-nya itu sebagai objek dari kata kerja believe. Jadi kalimatnya, some ecologists believe that more than 50% of existing species will be lost in the next 100 years. Jadi beberapa ahli ekologi percaya bahwa lebih dari 50% spesies yang ada itu akan hilang dalam 100 tahun berikutnya. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian contoh kedua, caranya sama, teman-teman cari predikatnya dulu. Di situ ada verb SES, teman-teman, yaitu kata stands. Subjeknya adalah a karakter. Sorry, kepencet bawahnya itu juga subjek ya, teman-teman, kebetulan. Nah, ada others itu juga verb SES, tapi kita anggap satu aja dengan kata stands karena dia hanya dihubungkan pakai fan voice n yang menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, yaitu predikat. Nah, karena yang dihubungkan sama ya kita anggap satu aja, nggak usah dianggap dua, teman-teman, daripada bingung nanti ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, itu ada subjek karakter, predikatnya adalah is delivering. Nah, berarti di sini kalimat kita butuh conjunction karena dua subjek, dua predikat. Nah, yang conjunction di pilihan ganda antara cari atau delta. Yang bravo itu preposisi, kita tidak butuh preposisi untuk menghubungkan dua SP, apalagi predikat lagi ya, teman-teman. Nah, Charlie itu miliknya adjective clause, yang mana adjective clause itu sebelumnya harus ada kata bendanya. Sedangkan di sebelum titik-titik tidak ada kata benda sama sekali, berarti Charlie tidak bisa. Kita tidak bisa masukkan adjective clause di situ, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, ketika seorang karakter dalam permainan drama itu berdiri sendiri di panggung dan menyatakan pikirannya atau isi pikirannya dengan keras atau dengan kencang, karakter itu sedang menyampaikan yang dinamakan soliloquy. Seperti itu. Contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama ya, dicari predikat dulu. Sebentar. Seorang karakter bukan noun, yaitu kata benda, teman-teman. Tapi tempatnya di sebelumnya ya, bukan di setelahnya. Jadi maksudnya kata sifat itu, teman-teman, letaknya itu maksudnya adverb clause, adjective clause. Jadi kata sifat yang klausa itu letaknya di setelah kata benda, bukan di sebelumnya kata benda, teman-teman. Nah, kalau pertanyaannya, lu itu karakter bukannya kata benda ya? Yaitu kata benda, teman-teman. Ya, tapi which itu sebelumnya harus ada kata benda, bukan setelahnya. Seperti itu. Karena adjective clause itu menjelaskan kata benda sebelumnya, bukan kata benda setelahnya. Karena kalau kata benda setelahnya which itu dia masuk ke dalam anak kalimatnya. Sedangkan yang dijelaskan itu tidak termasuk ke dalam anak kalimatnya, teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke soal yang tadi. Caranya sama, teman-teman cari predikat dulu. Di situ ada was named, auxiliary verb. Subjeknya adalah Pike speak. Kemudian ada verb 2 karena ada objeknya yaitu describe. Nah, tapi belum ada conjunction sama subjek. Berarti di sini sebenarnya kita harus mencarikan conjunction sama subjek. Nah, di pilihan ganda, teman-teman, conjunction yang dipakai adalah conjunction who. Oke. Nah, tapi gampang aja sih. Sebenarnya kita nggak perlu dengan materi hari ke-10, nggak perlu, teman-teman. Oke, karena ternyata kalau dicek di pilihan ganda, itu ada predikat lagi, yang mana kita tidak boleh memasukkan predikat lagi. Oke, jadi pilihan ganda yang ada predikatnya lagi, itu salah. Oke, cari ABCD yang tidak ada is-nya, yang tidak ada predikatnya lagi. Oke, yang alfa di situ ada is-nya, nanti predikatnya jadi 3, teman-teman ya. Bravo nggak ada is-nya. Nah, Charlie ada is, Delta juga ada is. Nah, jawabannya adalah yang Bravo. Conjunction subjeknya yang mana, Sir? Conjunctionnya adalah who, dia merangkap sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Gitu ya. Materi tentang adjective clause tadi. Beberapa conjunction di adjective clause itu bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Atau kalau kita pakai conjunction which, who, that yang artinya yang, salah satu harus hilang. Kalau sudah ada objeknya, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Gitu ya. Makanya langsung who describe it. Jadi nanti kalimatnya kalau dibaca, Pike's Peak was named for Zebulon Pike, the explorer who described it. Kalau diartikan Pike's Peak merupakan, Pike's Peak dinamai karena atau atas gitu ya, Zebulon Pike itu nama orang, yaitu penjelajah yang memperkenalkannya atau mendeskripsikannya. Seperti itu. Intinya orang yang menemukannya gitu ya, teman-teman.
Tapi who-nya di tengah-tengah antara subjek dan predikat ya. Bukan di tengah-tengahnya subjek predikat, teman-teman, tapi who di situ itu merangkap sekaligus menjadi subjek karena urutan conjunction itu sudah fix ya, teman-teman. Conjunction, subjek, predikat. CSP itu bentuk yang sudah baku, bukan SCP ya, teman-teman. Jadi CSP itu sudah bentuk baku, sudah nggak boleh dibolak-balik seperti itu. Nah, cuman ada beberapa C atau conjunction yang bisa sekaligus menjadi subjek. Salah satunya adalah conjunction who. Jadi kalau ditanya apakah itu SCP, jawabannya bukan, itu jawabannya CSP. Seperti itu. Gitu ya. Kalau yang delta kenapa salah, Sir? Karena predikatnya nanti ada 3. Teman-teman masih ingat kalau predikatnya ada 3, kita butuh berapa conjunction? Ya, kalau misalkan predikatnya ada 3, kita butuh 2 conjunction. Nah, sedangkan di soal tidak ada conjunction sama sekali, di pilihan yang delta conjunctionnya cuma 1. Delta, Charlie, Alpha salah karena ada is-nya, predikat lagi. Seperti itu. Gitu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau who is describe, Sir. Sama. Is itu predikat, describe juga predikat, Sir. Is itu kan to be ya. Linking verb, describe itu verb 1, dia predikat berdiri sendiri. Nah, ada predikat berdiri sendiri, diikuti predikat berdiri sendiri juga. Predikatnya nanti double, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada is diikuti describe verb 1, nah itu is berdiri sendiri, describe berdiri sendiri, predikatnya jadi double. Di explorernya jadi apa di sini, Sir? Nah, itu apositif, teman-teman. Apositif itu kata, kalau dia kata benda boleh dijelaskan oleh adjective clause juga. Jadi ini kalau kita panjangkan, ini kan apositif ya, pemendekan dari adjective clause juga. Jadi kalau kita panjangkan nanti adalah who is the explorer, the explorer who described it. Nah, itu kalau dipanjangkan seperti ini, teman-teman. Jadi itu dari adjektif, Pikes Peak was named for Zebulon Pike, who is the explorer who described it. Jadi Pikes Peak itu dinamai atas Zebulon Pike yang merupakan penjelajah yang menjelaskannya ke dunia atau mengenalkannya ke dunia. Nah, teman-teman masih ingat pemendekan adjective clause tadi? Kalau predikatnya berupa to be, maka langsung bisa kita hapus. Ya kan? Jadinya the explorer who described it. Loh, Sir, who described it di situ berarti bisa kita pendekkan juga. Jawabannya bisa. Ada yang tahu cara memendekkan who described it di sini dirubah menjadi apa? Ada yang masih ingat? Ya, betul, Mr. Raya, yaitu describing. Karena dia aktif, jadinya verb ing ya. Karena describe itu kan dia aktif ya, bukan pasif karena setelahnya ada objeknya, teman-teman. Jadi nanti kalau kita pendekkan jadinya describing it. Describing it. Artinya sama, teman-teman. Tidak berubah, hanya strukturnya aja yang berbeda. Gitu ya. Karena ada pembentukan kalimat namanya pemendekan anak kalimat tadi atau reduction atau abridgment atau reduced clause seperti itu. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Sekarang coba ya kita ke latihan soal seperti biasa. Di sini ada satu soal, teman-teman jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Sedapatnya teman-teman salah nggak apa-apa, kita belajar. Baik, ada jawaban alfa, dan saya lihat semua menjawab alfa. Nah, kita cek bersama ya. Tadi predikat dulu, seperti biasa. Di situ ada causes. Subjeknya adalah drinking water. Kemudian adakah predikat lagi? Nah, ternyata tidak ada, teman-teman. Nah, sekarang kita cek ABCD.
Nah yang di pilihan ganda itu ada turunan kata kerja contain. Oke, kita cek satu-satu. Kalau yang alpha containing, dia adalah pemendekan dari kalau kita panjangkan nanti ya, berarti itu which atau that juga boleh karena nggak ada koma sebelumnya, teman-teman. That contains aktif ya. Kayak bisa teman-teman. Jadi a drinking water which contains atau that contains excessive amounts of fluorides. Nah, kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang bravo, in which, hati-hati teman-teman. Which sama in which itu beda. Ya. Nah, in which itu artinya sama dengan where, yaitu di mana, alias setelahnya wajib lengkap, tidak ada yang boleh dihilangkan. Nah, tapi itu setelahnya juga bukan predikat, juga bukan subjek. Ya. Nah, ini nggak bisa kita pendekkan in which itu. Nah, kalau kita masukkan yang bravo, ada conjunction, tapi tidak ada subjek predikat lagi, tidak bisa. Oke, kalau yang Charlie ada predikat lagi, tidak ada conjunctionnya, tidak ada subjeknya, tidak bisa. Kalau yang delta, nah sebenarnya ada conjunction, subjek, predikat. Nah, sebelum saya menjelaskan kenapa delta salah, saya coba tanya ke teman-teman dulu. Ada masalah apa, teman-teman? Kenapa nggak pengen pilih delta? Atau buat teman-teman yang tidak memilih delta. Yang delta ini salahnya kenapa? Tidak ada koma bukan itu teman-teman. Justru kalau that itu nggak boleh dikasih koma sebelumnya. Gitu ya. Jadi that itu wajib jangan ada komanya. Malah itu sudah benar tidak ada komanya. Jadi bukan itu alasannya teman-teman. Ya betul karena pasif. Itu adalah verb 3 ya. To be verb 3 itu aturannya tidak boleh punya objek. Sedangkan di situ ada objeknya. Seperti itu. Materi kita chapter 3 teman-teman ya. To be verb 3 itu pasif. Tidak boleh ada objek. Sedangkan di situ itu ada objeknya teman-teman. Ya di sini ya. Jadi excessive amounts of fluorides. Amounts itu juga bisa jadi kata benda teman-teman. Atau kalau ini kita anggap jadi satu kesatuan kata. Itu penanda jumlah. Sama kayak a lot of, a number of gitu ya. Nah, fluorides itu kata bendanya. Yang mana itu kata benda fungsinya sebagai objek. Pasif tidak boleh punya objek. Jadi yang delta itu masalahnya cuman di predikatnya karena dia pasif. Tidak boleh punya objek. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jebakan teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang alpha. Oke. Jadi Bravo tidak bisa, Charlie tidak bisa, Delta juga yang salah di predikatnya ini. Oke, nanti kalau dibaca, drinking water containing excessive amounts of fluorides causes the enamel of teeth to become brittle and to chip off, leaving a stained or mottled effect. Kalau diartikan, meminum air yang mengandung jumlah fluoride yang berlebihan itu bisa menyebabkan enamel dari gigi untuk menjadi lapuk gitu ya. Dan chip off itu bahasa Indonesianya apa ya teman-teman? Pecah gitu ya, pecah tapi sedikit gitu. Jadi pecah ujungnya aja gitu. Yang meninggalkan eh, efek noda, stain itu noda ya. Jadi ada efek noda atau kotor gitu atau efek bercak karena bekas pecah tadi teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang alfa. Lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Bravo. Saya lihat semuanya menjawab Bravo. Kita cek bersama ya. Di situ ada predikat is, teman-teman. Subjeknya adalah computer. Kemudian tidak ada predikat lagi ya. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Ada kemungkinan soal ITP opsinya Gojek. Apa itu Mister HOTS? HOTS? Saya belum pernah dengar ya. Tapi mungkin nggak tahu karena saya nggak tahu karena mungkin mohon maaf nggak bisa aja. Tipe soal sulit Kak. Nah ini mungkin tiap orang beda ya. Jadi kalau mungkin oh istilah di CPNS.
Atau mungkin ada gitu ya, tapi saya yakin gini, kalau teman-teman udah sering latihan pasti enggak kok, pasti enggak ada Gojek HOTS, terutama di structure ya, karena structure itu kayak ilmu pasti teman-teman, kalau di itu pasti kayak matematika gitu ya. Tapi kalau misalkan di di listening sama reading, nah ini yang listening itu banyak interpretasi teman-teman. Contohnya kata really, really itu bisa kita nggak percaya really, kita juga bisa ngasih penekanan kayak kita bilang saya sungguh-sungguh itu kayak really gitu, kayak no kidding kayak kita bilang benar atau setuju gitu ya. Nah itu really juga bisa. Jadi kalau di listening itu kita harus juga bisa mengenali intonasi, dan itu yang saya maksud dengan rekognisi teman-teman. Nanti kita bahas di listening ya. Nah intinya kalau di structure itu aturan bakunya atau aturan fixnya itu sudah kita pelajari. Jadi tinggal teman-teman sering-sering latihan untuk memperkuat teorinya, dan juga vocab ya yang saya sampaikan tadi, karena vocab itu luas banget teman-teman. Ada yang mirip tapi berbeda, contohnya much sama many, contohnya a number of sama amount of, kemudian misalkan lagi few sama little, a few sama a little dan sebagainya seperti itu. Nah, itu adalah masalah vocab. Yang mana nanti itu teman-teman akan dapatkan ketika sering-sering latihan seperti itu. Nah, kita cek satu-satu ya, teman-teman. Yang alfa kenapa salah? Kenapa kita nggak bisa memasukkan predikat lagi? Karena saya lihat tidak ada yang menjawab alfa. Kenapa alfa salah, teman-teman? Iya, karena nanti double predikat ya. Nanti di soal kan sudah ada predikat, dimasukkan PSIS itu predikat lagi, jadi nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman. Di situ ada kata benda machine, dijelaskan oleh adjective clause, conjunction that, dan mana conjunction that itu salah satu harus hilang. Kalau sudah ada objeknya, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Sebenarnya bukan hilang, teman-teman, tapi dirangkap sekaligus sama conjunction itu. Jadi that ini conjunction sekaligus menjadi subjek. Predikatnya adalah processes. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman, that processes ini kalau kita pendekkan jadinya bagaimana? Ya, betul, processing ya. Nah, saya yakin pasti teman-teman nanti kalau udah sering latihan pasti akan gampang kok. Kalau ketemu gini, bisa nggak ya ini di apa namanya, dipendekkan gitu. Saya pasti saya yakin pasti teman-teman akan terbiasa. Store itu bentuk lain dari store, sir. Betul. Jadi store artinya menyimpan, verb satunya ya. Store itu bisa saja dia verb 2, artinya menyimpan juga tapi lampau. Store juga bisa jadi verb 3-nya. Kalau dia di predikat ada to be sebelumnya ya. Atau verb, atau have, keluarganya have. Nanti kalau to be ya pasif, kalau have berarti aktif. Nah, atau ketika dia berdiri sendiri, verb 3 itu nanti artinya yang disimpan atau yang tersimpan seperti itu. Oke, nice teman-teman. Oke, jadi jawabannya berapa ya? Kalau yang Charlie tidak bisa karena subjeknya nanti double, conjunction that itu merangkap sekaligus menjadi subjek, karena sudah ada objek di setelahnya processes, teman-teman. Kalau yang delta double objek itu kelihatan ya, ada kata ganti ketambahan dengan kata benda, jadi nggak bisa teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang berapa? Nanti kalau diartikan, sebuah komputer merupakan sebuah mesin elektronik cepat yang memproses informasi berdasarkan urutan urutan yang tersimpan yang disebut sebuah program seperti itu. Berarti jawabannya bisa that processes atau processing, betul, dan pasti teman-teman ada yang kepikiran loh, kalau ada dua-duanya, ada that process, jawabannya nggak mungkin teman-teman ya, karena dua-duanya bisa, dua-duanya boleh gitu ya, kecuali kalau ada komanya. Nah, tapi itu pasti kalau soal kayak gitu tuh di luar ITS atau di soal yang buatan orang Indonesia biasanya. Yang saya bilang tes prediksi, yang mana grammarnya lebih sering banyak gitu ya. Kalau ada kemungkinan that processes sama processing misalkan yang alpha, pasti di soal nanti ada komanya. Yang mana that processes tidak bisa. That itu tidak boleh dikasih koma sebelumnya, teman-teman ya. Tapi kalau processing bisa karena itu pemendekan dari which processes. Yang mana which processes itu boleh dikasih koma sebelumnya. Seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau di soal ITS saya belum pernah menemukan soal seperti itu, teman-teman. Atau di pilihan ganda tidak akan ada pilihan seperti itu. Sering banget kadang terjebak call predikat. Nah, teman-teman harus pahami konteks beberapa kata kerja itu ketika dipasifkan boleh punya objek. Kalau nggak salah dulu sudah saya kirimkan di grup ya, teman-teman. Daftar kata kerja yang ketika dia dipasifkan boleh tetap punya objek.
gitu ya. Nah, called ini kalau misalkan dia objeknya cuma satu, terutama ketika called ini artinya disebut atau menyebut. Nah, objeknya cuma satu berarti dia pasif, verb 3. Tapi kalau misalkan objeknya ada dua, nah berarti call ini aktif. Menyebut apa-apa gitu. Menyebut program tersebut. Misalkan aplikasi. Nah, call the program application. Call the program an application. Misalkan seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke. Nah, petunjuknya teman-teman langsung saya kasih tahu petunjuknya ya teman-teman. Petunjuknya teman-teman di soal ini adalah kata off, off boleh atau on the basis of itu satu kata teman-teman. Atau off aja lah yang gampang gitu ya. Kita anggap aja off ini terpisah gitu. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, off itu setelahnya harus diikuti apa sih teman-teman? Kata benda ya. Nah, jadi nanti di sini kalau kita masukkan CSP atau conjunction subject predikat, kita harus masukkan yang noun clause. Nah, carikan ABCD kalau ada CSP ya, conjunction yang noun clause. Seperti itu, teman-teman. Nah, di ABCD itu yang punya conjunction cuma dua ya. Antara alpha nggak bisa karena nggak ada conjunctionnya. Oke, berarti alpha salah, teman-teman. Delta apalagi cuma predikat saja. Sedangkan di soal itu sudah ada predikat, gitu ya. Jadi nggak butuh predikat lagi, teman-teman. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Conjunctionnya noun clause adalah 5W1H. Salah satunya adalah how sama the way. Itu adalah punyanya noun clause, teman-teman. Gitu ya. Sedangkan which itu punyanya adjective clause. Adjective clause itu sebelumnya wajib ada benda yang dijelaskan, bukan preposisi seperti itu. Oke. Jadi jawabannya yang Charlie. Nah, sebenarnya kalimat ini is sebagai predikat juga, teman-teman. Is itu nggak ada posisi lain di kalimat sebagai predikat. Nah, cuman pertanyaannya di sini, kalau misalkan scientist itu predikatnya classify, is ini subjeknya yang mana, Sob? Saya tahu pasti teman-teman penasaran gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelum kata scientist itu ada conjunction one way. Nah, subjeknya is itu dia berbentuk noun clause, teman-teman. Dari kata one way sampai organisms. Jadi nanti kalau diartikan, kalau dibaca dulu ya. One way scientists classify living organisms is on the basis of how they obtain their essential nutrients. Nanti kalau diartikan, bagaimana para ilmuwan itu mengklasifikasikan makhluk hidup adalah pada dasar dari atau berdasar pada gitu ya, bagaimana mereka atau organisme-organisme tadi itu mendapatkan nutrisi esensial mereka. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya. Nah, diingat-ingat noun clause itu selain sebagai objek, dia juga bisa jadi subjek seperti ini, teman-teman. Jadi CSP fungsinya dia sebagai subjek seperti itu. Jadi kalau ditanya, loh, ini subjeknya mana, Sir? Subjeknya ini, CSP ini, teman-teman. Dia adalah noun clause. Nah, setelahnya of ini juga ada noun clause, cuman beda fungsi ya. Fungsinya adalah sebagai objek dari preposition of, yang mana nanti jadi keterangan. Seperti itu. Dapat ya, teman-teman? Nah, inilah yang kadang bikin apa namanya uh, anak kalimat itu mungkin berat atau agak rumit buat beberapa karena baru ketemu bentuk kalimat itu yang CSP jadi subjek. Dulu di materi hari kedua sengaja tidak saya selipkan bentuk ini, teman-teman, daripada nanti teman-teman bingung ya. Jadi subjek predikat, subjek itu kan dibuat salah satunya dari kata benda, teman-teman. Ya kan? Nah, kata benda yang menjadi subjek itu bisa berbentuk conjunction subjek predikat. Nanti setelahnya diikuti predikat. Nah, takutnya nanti teman-teman tanya, loh Sir, itu subjeknya cuma satu ya? Tidak, sebenarnya subjeknya dua, teman-teman. Subjek yang pertama justru ini. Ini berfungsi sebagai subjek. Di dalamnya subjek itu ada subjek lagi. Karena anak kalimat itu harus urutannya CSP.
Nah, CSP di sini berfungsi sebagai subjek. Nah, contohnya gini, teman-teman. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya ini? Jangan takut salah ya, teman-teman coba dulu. Apa yang kamu barusan katakan atau apa yang kamu katakan itu gitu ya, memang benar atau benar gitu. Nah, bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? Apa yang kamu barusan katakan itu memang benar. Jangan takut salah, teman-teman coba dulu. Apa yang itu bahasa Inggrisnya apa? Masih ingat? Ada yang tahu? Iya betul. What you just said boleh pakai was, boleh pakai is ya. Kalau misalkan fakta umum kita pakainya is nggak apa-apa. Tapi kalau ngomongin yang khusus tadi aja, benarnya pada waktu dia ngomong tadi pakai was nggak apa-apa, gitu ya. Jadi what you just said atau saya pendekkan ya, what you said. Jadi keterangan saya hilangkan semua. What you said is right atau was right misalkan. Nah di sini predikatnya adalah was, subjeknya was yang mana? What you said. Nah, di dalamnya subjek itu ada conjunction what, subjek you, predikatnya said. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jangan bilang what you are said. Karena what you are said nanti dia pasif ya. Dan kalau pasif, salah satu harus hilang, subjeknya harus hilang. Seperti itu. Karena pasif kan nggak butuh objek ya, teman-teman. Jadi yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Jadi, what you said was right. Itu nggak ada objeknya. Say itu butuh objek, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu nggak ada objeknya karena kita pakai conjunction word. Salah satu conjunction yang salah satunya yang setelahnya salah satu harus hilang, entah subjeknya entah objeknya. Seperti itu. Apalagi yang isian kemarin kalau ada preposisi di depannya tidak ada noun, aku salahin ya, ternyata jawabanku yang salah. Tidak selalu ya, teman-teman. Preposisi itu bukan sebelumnya tapi setelahnya. Jadi maksudnya gini, untuk melihat setelahnya preposisi itu setelahnya ini. Kalau misalkan sebelumnya preposisi itu ada preposisi ada kata benda atau tidak, itu tidak masalah karena preposisi bisa jatuh di setelah semua kelas kata. Bisa kata kerja, bisa kata benda, bisa kata sifat, bisa kata keterangan, itu setelahnya diikuti preposisi tidak masalah. Nah, barulah setelah preposisi itu aturannya apa yang kita pelajari kemarin, yaitu harus ada objeknya, bisa diikuti kata benda atau kata ganti. Maksudnya setelahnya, Sir. Nah, jadi memang gini, tips yang paling enak, teman, paling ampuh. Jadi teman-teman sambil mendengarkan penjelasan, nanti silahkan ditulis. Nah, nanti setelah teman-teman tulis, sudah punya catatan sesuai pemahaman teman-teman sendiri, untuk mengulang-ulang, supaya teman-teman itu sering mengulang, melihat catatan teman-teman sendiri, itu nanti sering harus ketika latihan membuka catatan. Itu nanti akan di luar kepala, atau ketika tes nanti bakal memudahkan teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Karena memang grammar itu sebenarnya aturannya banyak, tapi yang saya sampaikan ke teman-teman ini udah saya sedikitkan mungkin, teman-teman. Jadi udah saya singkat mungkin, udah saya sengaja nggak pakai buku yang dikasih lembaga. Kenapa? Buku yang dikasih lembaga itu kalau saya nggak salah ya, teman-teman, seingat saya ada sekitar 60 skill, 60 bab untuk struktur sendiri. Yang mana itu akan gimana ya? Banyak banget itu, teman-teman. Sedangkan itu semuanya juga nggak muncul. Makanya saya pilihin dan saya sederhanakan seperti itu. Kita lanjut dulu ya. Silahkan dicoba dulu teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan ada jawaban Charlie Delta Alpha. Kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada kata is used, subjeknya the name squirrel. Kemudian ada conjunction that yang dia sekaligus menjadi subjek.
Kok bisa tahu? Karena setelahnya langsung diikuti predikat. Oke, kemudian ada predikat lagi yaitu is, subjeknya it. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction, teman-teman. Di pilihan ganda itu kecuali yang delta ya. Delta itu preposisi, delta nggak bisa, teman-teman. Kita butuhnya conjunction, entah yang alpha, entah yang bravo, entah yang charlie, itu semuanya bisa jadi conjunction. Yang alpha itu conjunctionnya noun clause. Kalau kita masukkan noun clause di sini nanti fungsinya sebagai apa tidak jelas. Tidak itu posisinya bukan sebagai objek, juga bukan sebagai subjek. CSP-nya ya. Nah, otomatis yang alpha tidak bisa, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang bravo that itu sebelumnya tidak boleh ada komanya, sedangkan sebelum titik-titik ada komanya. Bravo tidak bisa. Jawabannya adalah yang Charlie. Nah, tanpa mengetahui artinya, tanpa apa namanya teman-teman. Nah itu tadi kalau teman-teman udah hafal dengan aturan yang simple tadi ya, that nggak boleh ada koma sebelumnya, that yang artinya yang ya, itu kan ada kata benda sebelumnya. Nggak mungkin itu kata benda, pasti kata sifat gitu. Maksudnya adjective clause gitu ya. Nggak boleh ada komanya kalau kita pakai that teman-teman. Atau yang pakai that itu nggak boleh sebelumnya dikasih koma. Oke, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau diartikan nama squirrel atau nama tupai itu biasa digunakan untuk jenis-jenis keluarga Sciuridae yang hidup di atas pohon. Meskipun dia itu sama-sama akuratnya untuk jenis yang hidup di tanah. Jadi tupai itu ada yang kayak tikus ya, hidup di tanah, ada yang di pohon. Kalau dari informasi ini teman-teman, saya nggak tahu benar apa enggaknya ya. Nah, tapi jawabannya yang Charlie itu tempatnya adverb clause. Gitu ya, teman-teman. Kalau dipindah ke depan nggak apa-apa. Although it is equally accurate for ground dwelling types, the name squirrel is commonly used for those forms of the family Sciuridae that live in trees. Artinya sama nanti. Meskipun sama-sama akurat untuk jenis yang hidup di tanah, istilah squirrel atau istilah tupai itu biasanya digunakan untuk keluarga Sciuridae yang hidup di pohon. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya Charlie, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, jangan takut salah. Waktunya mana ini, teman-teman? Lah, oh mohon maaf ini belum saya edit ya, teman-teman. Nah, atau kita bahas bareng ya yang ini. Kita cari predikat dulu deh, langsung aja. Pertanyaan saya ke teman-teman, di soal apakah ada predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Jangan buru-buru dulu. Nggak apa-apa, teman-teman salah nggak apa-apa, tapi ikuti arahan saya. Coba cari predikatnya dulu. Apakah ada predikat? Ya, betul. Ada kata launch. Di situ adalah verb 2 karena dia punya objek, yaitu an era, teman-teman. Nah, karena punya objek dia verb 2. Verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Nah, subjeknya launch di sini yang mana, teman-teman? Ya, betul. The first canal itu adalah subjeknya. Nice. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat juga ya. Nah, kalau kita lihat yang alpha, pertanyaan saya teman-teman, boleh nggak kita masukkan conjunction? Atau gini, sebelum kita lari ke conjunction, pertanyaan saya dulu ke teman-teman. Build, di sini dia verb 2 atau verb 3, teman-teman? Build ini verb 2 atau verb 3? Iya, itu verb 3 ya, teman-teman. Nah, kalau verb 3 itu kan bukan predikat, iya kan? Betul? Atau gini deh, sebelum sebelum saya lanjut ke yang tadi, saya mau tanya ke teman-teman. Alasan teman-teman menentukan kalau itu verb 3, alasannya kenapa? Kok bisa tahu itu verb 3 bukan verb 2? Ya, that's right. Karena nggak ada objeknya, gitu ya. Setelah titik-titik itu langsung preposisi, teman-teman. Ya kan, itu nggak ada objeknya. Sedangkan build, itu verb satunya build pakai D, teman-teman. Artinya mendirikan atau membangun, dia butuh objek. Nah, kalau kata kerja butuh objek, kok nggak ada objek setelahnya? Artinya berarti kata kerja itu sudah dipasifkan. Nah, itu verb 3. Dan verb 3 sebelumnya tidak ada auxiliary, tidak bisa jadi predikat. Boleh nggak teman-teman kita masukkan conjunction kalau setelahnya nggak ada predikat lagi? Tidak bisa teman-teman. Jadi jawaban yang alpha itu salah. Oke, jawabannya bukan yang alpha. Ya, karena ada conjunction di situ. Kita nggak butuh conjunction. Karena nggak ada predikat lagi gitu ya. Nah, kalau yang Bravo, boleh nggak kita masukkan fanboy setelahnya verb 3 di situ, teman-teman? Tidak bisa ya, karena sebelumnya tidak ada verb 3 sama sekali. Tidak ada yang dihubungkan nanti, teman-teman. Bravo tidak bisa.
Nah, pertanyaan saya lagi ke yang Charlie. Was built itu kan auxiliary verb, teman-teman. Auxiliary verb itu udah pasti dia predikat. Boleh nggak kita masukkan predikat lagi di sini? Tidak boleh. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang delta. Nah, yang delta itu verb keberapa, teman-teman? Iya, itu adalah verb 3. Betul. Ini pemendekan dari adjective clause ketika predikatnya pasif. Ada yang tahu nanti kalau kita panjangkan jadinya bagaimana? Hampir benar, Miss Serna. Bukan pakai is, Miss, karena lampau. Karena ini ngomongin dulu. Ya, betul. Jadi harusnya di situ pakainya adalah kalau pakai that nggak boleh, Miss Margareta, karena ada koma sebelumnya titik-titik, ya. Karena kalau ada koma, ya betul. Jadi kalau ada koma jangan dikasih that. Tapi kalau pakai which atau who malah boleh. Itu perbedaan that sama which who. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya, berarti ini kalau dipanjangkan nanti adalah the first canal in the United States which was built on the Connecticut River to bypass a waterfall, launch an era of canal building. Kalau diartikan sama, nanti ketika build kita masukkan di sini doang, teman-teman. Jadinya kanal pertama kali atau uh, terusan pertama kali di Amerika Serikat yang didirikan di atas Sungai Connecticut untuk melintasi sebuah air terjun itu mengawali atau meluncurkan sebuah zaman dari pembangunan terusan seperti itu. Nah, itu tadi adalah bentuk atau materi eh, struktur yang paling sering keluar di TOEFL. Sekitar 70%, teman-teman. Soal TOEFL itu adalah materi hari ke-10 ini. Gitu ya. Nah, mungkin ada yang teman-teman pengen tanyakan dulu sebelum kita tutup sambil saya absen dulu, teman-teman. Mohon maaf, saya hampir lupa. Ntar saya absen dulu ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis dulu mungkin. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Nah, sepertinya tidak ada yang bertanya. Nggak apa-apa. Atau nanti ketika boleh dirangkumkan, Sir, ya, Sir. Conjunction mana saja yang bisa menjadi subjek. Oke, saya bukakan lagi ya, teman-teman. Sebenarnya itu cuma sedikit sebenarnya. Cuman memang harus ini ya, harus ditulis dan teman-teman harus sering-sering. Atau saya tuliskan aja, teman-teman. Oh, ini kebetulan langsung keluar ya. Sebentar. Nah, jadi beberapa conjunction itu bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Nah, conjunction ini, teman-teman. Nah, saran saya nanti setelah kelas, teman-teman bisa melihat kembali rekaman sambil mencatat yang teman-teman pahami. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ditanyakan. Jangan dicatat dulu kalau belum paham ya. Ditanyakan dulu, terus kalau sudah paham baru ditulis. Kemudian jangan lupa latihan, karena kalau cuma ditulis tidak dipraktekkan ke latihan juga akan bingung ketika teman-teman nanti ketika tes. Karena teori aja nggak cukup, teman-teman. Kemudian, Sir, maaf masih belum terlalu paham perbedaan kalimat pasif dan aktif. Wah, ini materi hari ketiga, Miss. Jadi kalimat aktif sama kalimat pasif itu, aktif itu caranya kita bilang Miss. Contohnya, saya memanen buah-buahan. Nah, kalau misalkan pasif nanti buah-buahan dipanen oleh saya. Seperti itu. Oke, jadi subjeknya itu tidak melakukan, itu pasif. Subjeknya yang melakukan predikat itu aktif. Seperti itu. Jadi aktif pasif itu hubungan subjek predikat. Kalau subjeknya yang melakukan predikatnya berarti itu aktif. Kalau subjeknya itu tidak melakukan predikatnya berarti itu pasif. Seperti itu. Bukan subjeknya di belakang ya, teman-teman, tapi subjeknya tetap di depan, cuman subjeknya itu pasif, tidak tidak contohnya tadi buah-buahan itu dipanen oleh saya. Nah, jadi buah-buahan itu tetap subjeknya, teman-teman. Predikatnya itu adalah dipanen. Jadi bukan buah-buahan yang melakukan pemanenan, tapi dia yang terkena pemamenan atau korban dari pemanenan seperti itu, teman-teman. Makanya disebut pasif karena subjeknya bukan yang melakukan predikat. Kalau aktif, subjeknya yang melakukan predikat. Gitu ya. Boleh, Mister. Mungkin yang sudah paham dan tidak ada pertanyaan, boleh teman-teman meninggalkan lapangan upacara, nggak apa-apa. Itu Kak, boleh minta video pembahasan reading batch sebelumnya untuk belajar karena besok ada. Oke, boleh. Nanti Japri ya. Nanti saya kirimkan rekaman ini, teman-teman. Sudah saya absen.
Sudah saya absen tadi. Oke. Sepertinya sebentar. Mister, kalau ada pertanyaan seperti ini, yang mana, Sir, jawabannya? Oke, saya copy ya, teman-teman. Saya copy dulu. Oke, sebentar. Kita buka whiteboard biar kelihatan jelas. Nah, ada pertanyaan seperti ini, teman-teman. Langsung aja, pertanyaan saya ke teman-teman di soal ini, adakah predikat? Kalau ada, yang mana? Ya, are creating ya, teman-teman. Jadi satu, itu predikat. Nah, subjeknya di sini yang mana, teman-teman? Oke, jadi di sini memang yang bikin bingung ini adalah koma, teman-teman. Gini ya, jadi kalau teman-teman menemukan ada fanboys, sebelumnya ada banyak koma, nah berarti ini udah terakhir, teman-teman. Oke, jadi ini udah terakhir, artinya gini, ini kita anggap jadi satu, oke? Jadi and di situ menghubungkan tiga objek dari preposisi of. Itu kan ada preposisi of ya. Objeknya adalah aerospace, medicine, sama agriculture. Pasti kalau ada fanboys, itu setelahnya pasti yang terakhir, teman-teman. Yang dihubungkan itu pasti yang terakhir. Gitu ya. Nah, setelahnya itu kan ada koma lagi. Itu bagian kalimat yang baru. Artinya subjeknya adalah kata engineers. Gitu ya. Jangan terjebak dengan banyaknya koma itu. Tadi saya sempat khawatir gitu. Oh, kayaknya itu terlalu banyak koma deh gitu. Nah, ternyata benar banyak yang terjebak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi di sini ada subjeknya, sudah ada predikatnya. Ini bukan subjek, teman-teman. Karena ada tiga yang dihubungkan sama N. Aerospace, medicine, sama agriculture sebagai objek dari of. Diingat-ingat, kalau ada fanboys, setelahnya itu udah yang terakhir. Nah, kalau setelahnya koma lagi, itu beda, beda bagian. Seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti sebenarnya kalimat ini, subjek predikat sudah lengkap. Nah, masalahnya adalah, di depan sendiri, pertanyaan saya, boleh nggak ini tetap menjadi kata benda, teman-teman? Dimensi itu kata benda ya, karena ada the-nya. Boleh nggak ini kita biarkan tetap jadi kata benda? Tidak boleh ya. Alasannya kenapa, teman-teman? Kalau ini kita biarkan tetap menjadi kata benda, nanti alasannya nanti dua subjek. Betul. Jadi kata benda ini harus kita rubah kelas katanya menjadi kelas kata yang lain. Masih ingat? Cuman ada satu kelas kata yang bisa merubah kelas kata. Ya, betul, Mas Rul, yaitu preposisi nanti biar jadi adverb. Betul, Mas Andi gitu ya. Jadi di sini harus ada preposisi supaya nanti the demands-nya itu menjadi adverb, teman-teman. Nah, A, B, C, D yang diawali oleh preposisi saja itu cuma satu, jawabannya adalah yang bravo. Seperti itu. Alfa kenapa salah, teman-teman? Iya, karena verb ya, verb satu itu predikat, nanti predikatnya double, dan predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat, teman-teman. Seperti itu. Kalau yang Charlie, itu being met ya, bukan being met. Itu harusnya being met. Nah, sudah nanti ada ini gerund ya, teman-teman. Gerund, subjek, predikat lagi are, dan tapi nanti tidak ada conjunctionnya, nggak bisa. Atau nggak jelas, boleh dibilang nanti nggak jelas gitu ya, teman-teman, boleh. Nah, kalau yang delta sama, di situ ada subjek lagi, predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Gitu ya, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang bravo. Ini materi kita hari ke-7, teman-teman, tentang keterangan. Ya, dan keterangan ini boleh kita taruh di belakang. Jadi kalimat, sebentar ini saya coret-coretannya saya hapus dulu. Sorry, malah hilang semua, teman-teman, maaf. Nah, ini nanti kita bisa juga berkata atau menyusun kalimatnya seperti ini, teman-teman. Bentar ya, saya copy aja biar gampang. Nah, jadi dari gini, dari to meet the demands of aerospace, medicine, and agriculture, nah itu kita bisa pindah to meet-nya karena dia keterangannya. Keterangan itu bisa kita pindah di belakang, jadinya nanti engineers are creating exotic, exotic new metallic substances
to meet the demands of aerospace, medicine, and agriculture. Nah, ini keunikan dari keterangan. Ditaruh di depan boleh, kasih koma, ditaruh di belakang itu juga tidak apa-apa, teman-teman, tidak salah. Ya, jadi kita bisa bilang untuk memenuhi, meet di situ artinya bukan menemui, tapi memenuhi. Jadi untuk memenuhi permintaan dari aerospace itu yang hubungannya dengan pembuatan pesawat, medicine itu medis, dan agrikultur pertanian gitu ya. Para insinyur itu berusaha atau sedang menciptakan zat-zat logam baru yang eksotis. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Nah, sama, para insinyur itu sedang berusaha untuk menciptakan gitu ya, atau sedang menciptakan zat-zat metalik baru yang eksotis untuk memenuhi atau ya untuk memenuhi permintaan dari aerospace, medicine, dan agriculture seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Ini materi kita hari ke-7 tentang preposisi. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan, teman-teman. Nah, sekarang saya mau tanya ya. Tadi saya mumpung mengingat teman-teman ini mumpung nggak lupa. Nah, besok kira-kira gimana ya, teman-teman? Untuk kelasnya, kalau menurut teman-teman enak diganti ke hari berikutnya atau digabung sama kelas malam? Karena saya besok jam 3 itu ada tes, teman-teman. Mohon maaf sekali. Hari, nah, jadi gini. Ini gimana ya? Saya bingung kalau ada dua itu. Atau gini, teman-teman. Solusinya gini ya. Kita gabung. Atau gini deh, nggak apa-apa. Karena eh, banyak suara yang digabung. Kita gabung dengan sesi malam aja. Tapi nanti teman-teman yang sesi sore mungkin nggak bisa datang di sesi malam, nggak apa-apa. Nanti apa namanya? Kita anggap masuk tetepan. Jadi nggak di absen besok, gitu ya. Gabung aja serta kalau peserta nggak bisa kan ada rekam. Betul. Tapi kan beda misalnya saya nggak enak kalau misalkan teman-teman lebih senang dengan yang live, nggak bisa datang di live gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Berarti besok digabung nggak apa-apa dengan sesi malam. Eh, jadi gini teman-teman, ini saya matikan dulu. Saya matikan dulu untuk suaranya.